Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah setelah ibadah. Anugerah karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia ini dengan dia dimudahkan untuk menunaikan ibadah demi ibadah. Karena memang untuk hikmah ibadahlah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Idza aradallahu bi'abdihi khairan istamala. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan buat dia beramal, akan buat dia beribadah. Tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid ya. Pada pertemuan lalu kita masih muqaddimah di bab tafsir tauhid wa syahadat alla ilaha illallah ya. Kita belum masuk dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk bab tafsir tauhid. Ya, insyaallah kita selesaikan, dan insyaallah kita selesaikan juga bab yang berikutnya, yaitu bab apa? Termasuk dari kesyirikan lubsul halqah wal khair wa nahwihima. Termasuk dari kesyirikan memakai gelang-gelang, kalung-kalung atau gantungan-gantungan untuk tolak bala, untuk mengangkat bala atau untuk tolak bala. Baik. Nah, bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ini sudah Anda jelaskan pada pertemuan lalu ya. Apa itu tafsir dari at-tauhid? Apa itu tafsir dari syahadat la ilaha illallah? Makna tauhid, makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita keliru dalam hal ini. Kita coba Anda tes dulu ya. Nah, apakah yang dipahami dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah? Apakah, Anda ulangi lagi pertanyaannya, apakah makna kalimat la ilaha illallah yang dipahami dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah? Kang Andi, benar atau salah? Iya, betul. Tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah. Betul. Makna la ilaha illallah adalah
Tidak ada yang mencipta, mampu untuk mencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Iya, apakah benar? Benar. Baik. Nah, Kang Iqbal kurang tepat. Apa? Kurang pas. Kurang pas. Yang pasnya gimana? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Baik. Kenapa? Bukan makna dari la ilaha illallah itu tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Betul. Kalau seandainya, jadi kalimat tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah. Itu kalimat yang benar ya. Ini keyakinan orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik Quraisy. Ini keimanan mereka nih. Ya. Jadi kalau seandainya makna la ilaha illallah adalah kalimat tadi, tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah, maka tentunya akan diucapkan juga oleh orang musyrikin Quraisy, orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, tapi itu yang tidak terbetik dalam hati mereka, itu yang tidak mereka pahami dari kalimat la ilaha illallah. Yang mereka pahami itu apa tadi? Bang Felis, ulangi lagi. Apa yang mereka pahami dari kalimat la ilaha illallah, Bang Felis? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka harus meninggalkan budaya nenek moyang mereka, adat istiadat, ya, agama karuhun mereka. Ratusan tahun sudah mereka menyembah pohon keramat, batu keramat, ya, kuburan keramat, 360 berhala yang ada sekeliling Ka'bah. Harus mereka tinggalkan itu. Dan hanya Allah saja yang boleh untuk dijadikan tempat berdoa, dijadikan untuk tempat ibadah. Itu mereka tolak. Itu mereka nggak mau. Ya, baik. Nah, ini untuk makna apa? Tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan sekarang dalil-dalil, ya. Pahami dulu sebentar ya. Ini apa namanya? Dalil-dalil yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini adalah, maksud dari Syekh menyebutkan dalil-dalil ini adalah mereka orang-orang musyrik dulu itu, selain mereka berdoa kepada selain Allah, pun mereka berdoa kepada Allah, dan itu dihukumi oleh Allah syirik. Jadi maksudnya, ya, tidak cukup seseorang dikatakan baik ibadahnya, benar peribadatannya, kalau juga Allah disembah. Kalau juga Allah disembah. Dengan tetap dia menyembah selain Allah. Jelas ini? Ya. Baik. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan dalil-dalil ini. Jangan kalian sangka yang dikatakan syirik itu adalah sama sekali tidak disembah Allah itu. Gitu. Ya. Yang dikatakan syirik itu Allah pun disembah. Juga selain Allah disembah. Nah, dan itu bukan makna dari kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah itu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, disembah. Baru dia menghakikatkan la ilaha illallah. Kalau masih menyembah Allah juga menyembah selain Allah, maka dia tidak bertauhid. Maka dia tidak menghakikatkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Itu bukan tafsir dari la ilaha illallah. Itu bukan tafsir dari at-tauhid. Jelas ini? Baik ya, jelas ya. Nah, intinya nanti akan bukan dalil-dalil, pokoknya larinya ke sana aja. Apa tadi larinya ke sana aja, larinya ke mana? Ya, maksudnya
bentuk peribadatan yang ditujukan juga kepada selain Allah sudah menyelisihi tauhid. Ya, menyelisihi la ilaha illallah. Jelas ini? Barakallahu fikum. Nah, kenapa Syekh rahimahullah taala ingin menyampaikan dalil-dalil ini di sini diawalinya bentuk-bentuk kesyirikan nanti setelah ini adalah untuk membantah orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang itu mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka beribadah kepada Allah enggak? Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah, orang-orang soleh, para nabi, para wali. Dan perbuatan mereka itu sama persis dengan perbuatan orang-orang musyrikin dulu. Ya. Nah, dan perbuatan kalian itu menyelisihi tauhid, menyelisihi syahadat la ilaha illallah yang kalian ucapkan. Nah, karena itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu. Selain mereka beribadah kepada Allah, juga mereka beribadah kepada para wali, kepada para nabi, orang-orang soleh. Nah, insya Allah jelas ya. Ini dipahami dulu nih. Soalnya nanti kalau nggak paham ini, nanti letak pendalilannya nggak paham nanti. Nah, nanti letak pendalilannya untuk ayat-ayat yang disebutkan nggak paham. Nah, jadi anak fokuskan dulu, konsentrasikan dulu pemahaman itu ke ini, titik ini. Nah, ya. Nah, jadi kita baca ayat yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, surat Fatir, surat apa nih? Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina yad'un, mereka yang berdoa kepada selain Allah nih. Mereka ini para penyembah nabi ini, para penyembah wali ini, ya. Mereka menyembah orang-orang yang yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang berharap, yang menginginkan kuat, ya, kepada Rabb mereka kedekatan. Bahkan mereka berlomba-lomba. Ya. Jadi ada orang yang beribadah, yang mereka ibadahi siapa nih? Nabi, wali. Nah, nabi dan wali ini mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sangat berharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berlomba-lomba nih para nabi ini, ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatah. Mereka semua para nabi dan para wali ini sangat berharap rahmat Allah. Rahmat Allah, apa rahmat Allah? Ampunan. Ya. Yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka pun sangat takut kepada wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka sangat takut kepada azab Allah. Ya, ulangi lagi. Jadi ini domirnya makanya harus diperhatikan ini ya. Domir di dalam ayat ini salah domir nggak paham. Mereka yang berdoa kepada para wali dan para nabi, sejatinya mereka itu berdoa kepada orang-orang yang sangat berharap untuk sangat berharap kepada Allah kedekatan. Bahkan mereka berlomba-lomba di antara mereka mana yang paling bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini sangat berharap-harap rahmat Allah, ampunan dari Allah. Dan mereka ini sangat takut dari azab Allah. Jelas ini ya? Baik. Ini sejatinya nih. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala vonis mereka ini musyrik.
Siapa sih yang berdoa kepada orang-orang seperti tadi? Yang berdoa kepada mereka yang beribadah, berlomba-lomba kepada Allah. Berlomba-lomba untuk beribadah, siapa yang paling dekat dengan Allah, siapa yang paling mereka takut dari azab Allah, mereka sangat berharap rahmat Allah. Siapa mereka ini? Orang Nasrani, mereka menyembah siapa? Nabi Isa. Orang Yahudi, mereka menyembah siapa? Uzair. Ada yang mengatakan Uzair itu nabi. Ada yang mengatakan Uzair itu wali. Siapa lagi? Orang-orang musyrikin Quraisy. Siapa yang mereka sembah? Lata. Lata adalah orang soleh yang suka bagi-bagi makanan ketika datang musim haji. Nah, jadi orang soleh. Latanya, Uzanya, Nabi Isanya, mereka giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah sebutkan hakikat Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada Bani Israel. Nah, qala inni abdullah atani alkitab. Ini kalimat ini enggak ada di Injil ya. Ya, maksudnya Nabi Isa bisa bicara di saat Nabi Isa masih kecil itu enggak ada di Injil. Itu enggak mereka yakini. Nabi Isa bisa bicara di saat masih merah itu. Nah, inni Abdullah, kata Nabi Isa, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah memberikan untukku kitab. Kalau seandainya Tuhan, untuk apa? Untuk apa dakwah pakai kitab? Ya enggak? Yang dakwah pakai kitab itu adalah utusan Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Apa maksudnya ini? Menyampaikan ilmu, beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyampaikan agama. Ya, itu makna Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Dia di tengah keluarganya, dia ingatkan Allah, dia ingatkan akhirat. Dia dengan sahabatnya seperti itu. Dia selalu beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat, untuk zakat selama aku hidup. Ngapain Tuhan, anak Tuhan salat? Ya, yang namanya Tuhan itu disembah, bukan menyembah, bukan beribadah. Salat ibadah. Salat kan perbuatan ibadah, ya enggak? Nabi Isa itu salat. Ini ibadah yang sudah ditinggalkan oleh ahlul kitab ya. Nah, semua ahlul kitab atau nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, mesti ada 3 syariat ini. Apa itu? Tauhid, salat, zakat. Ini mesti ada. Setiap hari mereka harus salat. Tapi yang mengerjakan salat tiap hari hanya orang Islam. Baik. Dan ditinggalkan syariat tersebut. Banyak yang sudah mereka tinggalkan. Nah, di sini Nabi Isa beliau salat. Nabi Isa beliau mengeluarkan zakat. Madum tuhayya, selama aku hidup, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, beliau berlomba-lomba untuk mengharapkan rahmat Allah, dan beliau pun melakukan itu semua karena takut azab Allah. Jelas ini ya. Kemudian siapa lagi? Ya, yang mereka sembah nih, para wali lah. Misalnya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ibadah beliau? Ya. Siapa lagi yang disembah selain Allah dari kalangan orang soleh? Nah, dari kalangan orang soleh, jelas-jelas soleh ya. Para nabi itu, Nabi Hud. Nabi Hud, kuburannya disembah sekarang ini di Yaman. Kemudian Nabi Muhammad, bagaimana beliau berdiri sampai bengkak kaki beliau, 1 rakaat beliau baca di sholat malam 5 juz lebih. Surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, Rasulullah SAW sangat berharap rahmat Allah. Rasulullah sangat berharap mendapatkan wasilah bahkan. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah.
Siapa yang mendoakan untukku wasilah, halal untuk dia syafaatku di hari kiamat. Allahumma rabba hadhi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Coba Nabi Muhammad beribadah, ya. Nah, mereka yang disembah selain Allah itu justru mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan apa yang mereka lakukan ini adalah yang di bawahnya nih, yang berdoa kepada orang soleh, ini adalah kesyirikan. Ya. Selain mereka pun berdoa kepada para wali, mereka berdoa kepada Allah juga. Selain mereka berdoa kepada para nabi, mereka pun berdoa juga kepada Allah juga. Dan Allah hukumi itu adalah apa? Kesyirikan. Baik. Kemudian yang setelahnya, wa qauluhu wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ya. Nah, ini jelas kalimat la ilaha illallah banget ini tafsirnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau berkata kepada ayah beliau dan kaum beliau pada saat itu. Kalau id, bedanya id dengan idza. Apa bedanya? Kalau id lampau. Kalau idza apa istilahnya? Idza teh akan, apa mustakbal, apa? Yang akan datang. Kalau id itu lampau. Ya, kalau idza itu yang akan datang. Nah, di sini wa idz qala Ibrahimu li abi, dan pada saat itu ketika Nabi Ibrahim berbicara dengan ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Ini la ilaha, ini namanya la ilaha nih. Illalladzi fatarani, kecuali dia yang menciptakanku, illallah. Ya, ini jelas ucapan Nabi Ibrahim adalah makna jelas dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan Allah jadikan kemudian wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Allah jadikan ucapan Nabi Ibrahim ini sebagai kalimat yang terus akan diucapkan sampai setelah Nabi Ibrahim meninggal, sampai hari kiamat. Ya. Nah, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Berarti ini jelaskan ini la ilaha bukan tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah, bukan. Tetapi aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi. Ya, itu makna la ilaha. Ya, karena untuk tauhid harus ada dua rukun. Kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama la ilaha, yaitu an-nafyu. Yang kedua adalah illallah, yaitu al-itsbat. Kalau hanya seseorang mengatakan tidak ada Tuhan, apakah dia bertauhid? Enggak, ateis yang seperti ini. Kalau dia hanya menetapkan Allah adalah sesembahan, apakah menafikan ada sesembahan lain selain Allah? Tidak juga. Jelas ini harus ada an-nafyu wal itsbat. Harus ada penafian dan harus ada penetapan. Apa itu penafian? Tidak ada yang diibadahi dengan hak illallah, kecuali hanya Allah. Barulah pada saat itu ada at-tauhid. Jelas ini ya? Baik. Illalladzi fatarani, kecuali dia yang menciptakanku. Nah, ini ingat, ini ada terselip makna karena dia satu-satunya yang menciptakanku, maka dia pula lah satu-satunya yang aku ibadahi. Jelas ini ya? Baik. Kenapa Allah satu-satunya yang kita sembah? Karena Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Baik. Nah, kita lanjutkan. Wa qauluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Baik. Surat At-Taubah ayat 31. Mereka ahlul kitab,
ya, menjadikan ulama-ulama mereka ahbar. Ahbar jamak dari habrun, ulama. Waruhban, ruhban jamak dari rohib, ahli ibadah. Ya, itu bedanya ahbar dengan ruhban. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani nih. Nah, menjadikan para pendeta sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bilang Adi bin Hatim. Adi bin Hatim pernah masuk Kristen. Kemudian bilang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kami nggak pernah nyembah pendeta kami. Kami nggak pernah menyembah ulama kami, ahli ibadah kami, enggak. Kata Rasulullah SAW, bukankah, nanti ini ada pembahasan khusus juga ya, ada bab yang khusus oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Apa itu? Apa yang mereka halalkan, yang itu Allah haramkan? Babi, khamr, ya. Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Betul ya Rasulullah. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Apa ya? Nikah ya? Menikah. Apa? Menikah bercerai. Masya Allah. Nah, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Betul ya Rasulullah. Itulah bentuk peribadatan kalian kepada pendeta-pendeta kalian. Ya, karena yang berhak untuk membuat syariat siapa? Allah. Ya. Kemudian meyakini di sana ada yang bisa membuat syariat selain Allah, maka dia sudah syirik tuh, menyekutukan Allah. Taat, ini namanya syirkut ta'ang namanya. Nanti ada pembahasannya jelas insyaallah. Baik. Maksudnya apa di sini? Mereka orang-orang ahlul kitab, selain mereka menyembah Allah pun mereka ada bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah dan mereka dihukumi musyrik. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa qauluhu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Sebagian manusia ini orang musyrikin Quraisy, orang Yahudinya, orang Nasraninya, menjadikan selain Allah tandingan Allah. Dalam hal apa? Yuhibbunahum. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah, berhala-berhala. Mereka mencintai Nabi Isa, mencintai Uzair ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Mencintai Tuhan ini sebagaimana mereka mencintai Allah sebagai Tuhan mereka juga. Jelas ini? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Berbeda dengan orang beriman. Mereka sangat cinta kepada Allah. Cinta mereka terfokus pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka terbagi cinta mereka, selain cinta mereka kepada Allah, juga cinta mereka kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, dan itulah kesyirikan. Jelas insyaallah. Nah, jadi bukan artinya syirik itu dia hanya bukan artinya syirik itu dia hanya beribadah kepada selain Allah saja, ya. Tetapi ketika dia berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah, itulah yang dikatakan asyirk. Kemudian ini yang penting. Ini hadis yang paling penting. Wa fi sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Nah, ini penting sekali nih. Ini fokusnya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, cukup? Enggak cukup. Enggak cukup. Enggak sampai situ Rasulullah
bilang enggak. Wa kafaro. Wow. Wow itu artinya apa? Yaqtadi mughayarah. Kalau wow itu yaqtadi mughayarah. Yang sebelum berbeda dengan yang setelah. Ya, wow itu harus bersamaan, nggak ada jeda. Misalnya masuk Bang Felis dan Kang Iqbal, berarti apa? Maksudnya bareng-bareng nih, nggak ada yang duluan satu daripada yang lainnya. Ya, kalau masuk Bang Felis Kang Iqbal, berarti apa? Masuk Bang Felis langsung, setelah itu masuk Kang Iqbal itu fa. Masuk Bang Felis, summa Kang Iqbal. Berarti masuk dulu Bang Felis, setelah berapa menit kemudian, ya baru masuk Kang Iqbal. Itu kalimat, itu bedanya waw, fa dan summa. Jelas ini? Nah, kata Rasulullah SAW di sini, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah dan harus berbarengan pada saat itu juga dia mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Baru haram darahnya, baru haram hartanya dan diserahkan isi hatinya kepada Allah. Jelas ini insyaallah? Jadi harus sekaligus. Ya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengkufuri semua yang disembah selain Allah, baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu wali, apalagi batu, kayu. Ya, maksudnya harus sekaligus. Ya, kalau tidak sekaligus, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih menyembah juga selain Allah. Masih juga datang ke tempat-tempat keramat, batu keramat, pohon keramat, sumur keramat. Yang seperti ini dia tidak menghakikatkan apa? La ilaha illallah. Jelas ini insyaallah? Ya, dia enggak berarti apa la ilaha illallah yang diucapkan apa sih? Ya. Nah. Baik. Jelas ini insyaallah, kita masuk pembahasan yang berikutnya nih. Baik. Kalau kita ambil konsekuensinya di sini, konsekuensi hadis ini, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak mengkufuri, kan dipahami ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah, sah-sah saja, dibilang enggak apa-apa nyembah selain Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengatakan semua agama sama. Atau sah-sah aja orang mau menyembah Nabi Isa silakan, mau menyembah Uzair silakan, mau menyembah orang-orang soleh silakan. Dia tidak mengkufuri perbuatan-perbuatan kesyirikan tersebut. Gimana enggak kufur ya? Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah itu dia harus punya spontanitas untuk mengingkari bentuk kesyirikan. Jangankan kita muslim, manusia yang dikasih akal jauh lebih daripada seekor burung hudhud. Ya. Burung hudhud saja ketika melihat kesyirikan dilakukan oleh Ratu Saba, inni ahadtu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'i yaqin. Kata hudhud, aku pergi ke negeri di mana engkau belum pernah pergi ke negeri tersebut. Dan aku sampaikan kepada engkau wahai Sulaiman berita yang pasti. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Aku melihat ada seorang wanita, dia menguasai, dia merajai. Ya. Wa utiyat min kulli syai, dan dia mempunyai luar biasa kekayaan. Ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapatkan dia dan seluruh kaumnya sujud ke matahari selain Allah. Itu diingkari oleh hudhud nih. Ya. Hudhud binatang mengingkari kesyirikan. Ya. Jadi ketika seorang dia mengucapkan la ilaha illallah harus ada pengingkaran. Ya, dia enggak senang, dia enggak lapang hati dia atas kesyirikan. Gelisah hati dia ketika ada kesyirikan, ada lambang-lambang syirik di rumah dia, atau dia beli sesuatu ternyata ada lambang kesyirikannya,
atau dia mendengar kalimat-kalimat syirik, dia melihat ada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang, nggak tenang hati dia ingkari. Kalau ada anak dia di pinggir dia sampai yang juga melihat perbuatan tersebut bilang, nah itu syirik, itu bentuk beribadah kepada selain Allah, itu dilarang oleh Allah, itu diharamkan oleh Allah, mati dalam keadaan seperti itu maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Nah, ini bentuk dia menghakikatkan la ilaha illallah, karena dia harus kafir terhadap semua yang disembah selain Allah. Kalau dia enggak kufur, dia enggak benci, tidak dia perangi semua yang disembah selain Allah, berarti percuma la ilaha illallahnya. Apa di sini konsekuensinya? Tidak haram harta dan darahnya. Tidak haram harta dan ini konsekuensi dari kalimat yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, barulah haram darah seseorang, barulah haram harta seseorang, berarti Muslim, kan begitu? Ya, kalau seandainya dia selain mengucapkan la ilaha illallah, dia pun harus apa? Mengkufuri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidak kita langsung menghukumi semua orang yang melakukan ibadah-ibadah ke tempat-tempat keramat itu kafir. Mereka itu bodoh. Mereka tidak mengerti tentang tauhid ini. Ya, mereka tidak paham. Aslu tauhid ada pada mereka. Asal tauhid ada pada hati mereka. Tetapi karena syubhat dan betul-betul dedengkot mereka ini menutup celah untuk sampainya tauhid kepada mereka nih. Tong dengeng eta mah cenah Wahabi. Nah, jadi gimana dia mau dengar lagi? Dia bagaimana agar lepas syubhatnya? Enggak bisa lepas syubhatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nih Anda bacakan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini ya. Fa in syakka aw tawaqqafa. Kalau seandainya dia ragu, semua selain Allah itu boleh diibadahi atau enggak ya? Kamu ucapkan la ilaha illallah, iya. Kamu kufuri enggak? Kamu membolehkan enggak selain Allah itu disembah? Saya ragu, enggak pasti sih. Enggak pasti, syakka. Au tawaqqafa. Saya enggak bisa jawab. Tawaqqafa. Dia enggak bisa jawab. Lam yahrum maluhu waladam. Tidak haram darah dan hartanya. Ya. Beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan Ahmad Al-Badawi di Mesir. Karena tidak adanya yang menyampaikan tauhid ini kepada mereka. Saya tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani di Syam. Karena tidak adanya yang menyampaikan tauhid ini kepada mereka. Aslu tauhid ada pada mereka. Aslul Islam ada pada mereka. Ya, karena kebodohan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan udzur kepada banyak, ini dalilnya banyak sekali ya. Seperti misalnya Rasulullah SAW mendengar ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah ij'alana ilahan kama lahum aliha. Ya Rasulullah ij'alana dzat anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Rasulullah SAW mengatakan, laqad qultum, kalian barusan mengatakan, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ucapannya ucapan syirik, tapi Rasulullah tidak, kalian musyrik. Enggak. Kenapa? Karena mereka bodoh. Karena mereka, dalam hadisnya, kunna hadisu ahdin bi kufrin. Kami ini baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran. Ya, baik. Nah, jelas ini insyaallah. Kita masuk bab yang berikutnya. Bab minasyirk lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Bab termasuk dari suatu kesyirikan memakai gelang-gelang atau kalung, wal khayt yang digantung-gantungkan ya, wa nahwihima atau selainnya, li raf'il bala untuk mengangkat bala, berarti sudah turun bala musibah kepada dia, sakit, kemudian baru pakai jimat.
au daf'ihi, atau tolak bala. Sebelum musibah tersebut sampai pada dia sudah pakai jimat. Nah, ini bab pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang jenis-jenis kesyirikan. Kalau kita mau tahu betul apa tauhid itu, kita harus tahu perincian-perincian syirik. Kita harus tahu perincian-perincian syirik. Karena itu, sebentar ya. Karena itu orang yang paling kuat tauhidnya siapa? Mereka para sahabat. Ini selain para nabi, para rasul, kita bicaranya manusia biasa ya, adalah para sahabat. Kenapa? Karena mereka para sahabat yang paling tahu secara detail jenis-jenis kesyirikan. Mereka betul-betul hidup dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya, nyembah ini, nyembah itu, pakai jimat ini, jimat itu, susuk, dukun, penyihir, semua ada pada saat itu. Ya, innallaha maqata ahlul ard, sampai hadis sesungguhnya Allah berada pada puncak-puncak marahnya pada saat itu, jahiliyah itu. Ya, ketika Rasulullah SAW diutus, sebelum itu Allah berada pada puncak-puncaknya kemarahan kepada penghuni bumi. Nggak ada lagi illa baqaya min ahlul kitab, kecuali hanya sedikit dari ahlul kitab, pendeta yang bertauhid, hanya sedikit. Selebihnya kesyirikan luar biasa. Nah, jadi semakin seseorang dia tahu, paham betul apa itu syirik, maka dia semakin dalam pengetahuan juga tentang apa? At-tauhid. Ya, baik. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kita bertauhid. Kita masuk pada bab yang pertama tentang perincian syirik. Jadi 6 bab sebelumnya Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang at-tauhid. Mulai dari bab ke-7 ini sampai akhir bab sampai akhir kitab tauhid, semua menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin seseorang untuk bisa memahami tauhid dengan terperinci kecuali dia pun mengenal kesyirikan dengan terperinci. Ya. Nah, ini tujuan Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan jenis-jenis kesyirikan. Tadi diulangi lagi. Mereka para sahabat adalah orang yang paling kuat tauhidnya, orang yang paling menghakikatkan at-tauhid. Kenapa? Karena mereka betul-betul tahu detail tentang apa? Kesyirikan. Jadi mereka betul-betul menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Nah, kemudian ini yang berikutnya, Asy-Syaikh rahimahullah taala memulai bab tentang jenis kesyirikan di sini yang itu syirik kecil. Yang itu syirik kecil, pemakai jimat. Nanti ada perincian ya. Syirik kecil kalau seandainya meyakini jimat itu hanyalah sebab. Ya, tetap yang melindungi adalah Allah. Yang mengangkat bala adalah Allah. Tapi jimat ini hanyalah sebab. Hanya sebab, begitu saja mereka katakan. Nah, ini maksudnya apa? Ini masuknya apa? Syirik kecil. Jelas ini ya. Kalau seseorang, nah ini penting nih. Kenapa Syekh memulai dengan bab ini? Kalau hanya sekedar bergantung kepada benda mati, ya. Nah, bergantung kepada benda mati, bukan seperti itu lafadznya. Kalau seandainya menjadikan sesuatu yang itu bukan sebab, ya, tetap dia meyakini yang melindungi, yang mengangkat bala adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadikan sebab
tersebut adalah benda-benda mati, maka itu dihukumi kesyirikan, apalagi kalau seandainya yang lebih daripada itu. Jelas ini? Anda ulangi lagi ya. Nah, kalau seandainya menjadikan sebab yang itu bukan sebab adalah kesyirikan, apalagi yang lebih daripada itu, ya, berdoa kepada selain Allah, lebih parah lagi tingkat apa? Kesyirikannya. Berdoa kepada orang soleh misalnya, lebih parah lagi tingkat kesyirikannya. Baik. Nah, jelas ini ya. Baik. Kemudian minasyirik lubsul halqah wal khayt wa nahyiha li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk dari kesyirikan adalah memakai jimat. Halqah di sini baik gelang atau kalung, ya, yang melingkar. Wal khayt yaitu gantungan-gantungan, baik yang digantung di mobil, di kendaraan, di rumah. Ya, kalau halqah ini biasanya yang dipakai, ya, gelang. Intinya jimat, bahasa kitanya ini jimat. Liraf'il bala, untuk mengangkat bala. Au daf'ihi, atau tolak bala. Apa bedanya mengangkat bala sama tolak bala? Kalau mengangkat bala, sudah dia terkena musibah, sudah terkena sakit, kemudian baru pakai kalung. Ini namanya raf'ul bala, untuk mengangkat bala dengan jimat kalung tersebut. Ya, atau belum sakit nih anak nih, agar jangan sampai sakit dipakaikan kalung. Ya, nah ini namanya daf'ul bala. Ya, baik, barakallahu fikum. Jimat apapun bentuknya, ya, wa nahwihima, apapun bentuknya, baik itu gigi harimau lah, ya, kemudian tapal kuda kah, buntut kelinci kah, nah apa lagi, kepala atau tengkorak kerbau kah, tanduk rusa kah, ya, atau tulisan-tulisan raja-raja. Nah, apalagi yang biasa-biasa ada cengek, bawang putih, bawang merah, ya, ditusuk sate itu, kemudian diletakkan di depan pintu. Apalagi apa? Apa? Padi. Oh, padi kering. Untuk apa itu? Nah, itu untuk hiasan. Apalagi contohnya? Cermin, peniti, untuk biar tolak tuyul. Tuyul ngelihat cermin dirinya sendiri takut gitu ya. Kunti. Oh gitu, pakai peniti. Rempah-rempah. Khair insyaallah. Nah, ya, apapun bentuknya ya, semua yang digantungkan, semua yang dikalungkan, semua itu adalah jimat. Ya. Yang tujuannya untuk mengangkat bala atau untuk tolak bala, dan itu masuk dalam kategori syirik. Baik. Syirik ini apa? Syirik besar atau syirik kecil? Baik. Syirik kecil kalau seandainya menjadikan benda tersebut sebagai sebab. Mereka bilang yang melindungi kita Allah tetap, tetapi ini hanya sebab. Ya, menjadikan sesuatu itu sebab, yang itu bukan sebab, maka syirik kecil. Ini kaidah jumhurul ulama. Baik. Itu syirik kecil. Tetapi kalau seandainya meyakini bahwasanya memang keris inilah yang melindungi saya, memang zat keris itunya yang melindungi, atau cermin itu yang melindungi, peniti itu yang melindungi, maka itu syirik besar, syirkul akbar. Jelas ini ya? Nah, jadi kalau misalnya orang tersebut bersandar sepenuhnya kepada
gantungan-gantungan atau gelang-gelang tersebut, kalung-kalung itu, maka itu syirik akbar. Sepenuhnya yang melindungi dia adalah kalung itu. Akar pohon apa gitu. Atau manik-manik atau kerang-kerang. Yang dulu mereka pakai kerang dulu. Nanti ada hadisnya. Baik. Maka itu syirik besar. Ya. Bagaimana kita tahu sesuatu itu adalah sebab? Kan begitu ya? Ya. Bagaimana kita tahu sesuatu adalah sebab? Ulangi lagi, menjadikan sesuatu itu sebab, yang itu bukan sebab, maka itu syirik asghar, syirik kecil. Maksudnya syirik kecilnya apa? Syirik yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tetapi tetap terancam, dia nggak akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia nggak akan, bahkan dalam satu pendapat dia pasti diazab, cuman tidak kekal abadi. Ya, baik. Itu ancaman untuk syirik kecil, sudah kita bahas ini. Sekarang pembahasan berikutnya adalah kapan sesuatu itu dikatakan sebab, kan gitu kan? Ya, menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, yang itu bukan sebab, maka itu syirik kecil. Jadi kalau itu memang sebab, maka tidak mengapa, kan gitu? Ya kan? Nggak ada kesyirikan, itu tidak mengapa. Satu di antara dua. Yang pertama adalah sebab yang syar'i. Sebab itu datang dari syariat. Seperti apa? Sebab datang dari syariat. Seperti apa? Madu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa auha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan wa nasyayri mimma yarshud tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa linnas." Kata Allah Subhanahu wa taala, keluar dari perutnya madu bermacam-macam warnanya, fihi shifa'ul linnas, yang itu menjadi obat untuk manusia. Ini sebab syar'i. Allah menjadikan madu sebagai syariat untuk pengobatan dari sakit. Jelas ini? Apalagi Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, sebagai syifa. Ini sebab yang syar'i. Kata Rasulullah SAW, habbatus sauda dawa likulli da. Habbatus sauda obat segala macam penyakit. Berarti habbatus sauda adalah sebab syar'i untuk kesembuhan. Jelas ini insyaallah. Baik. Nah, ini contohnya, banyak lagi seperti bekam datang dari Nabi SAW. Bedakan ya antara tibbul arabi dengan tibbun nabawi. Itu dibedakan. Kalau tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi, cara Nabi. Maksudnya Rasulullah pernah menganjurkan itu, Rasulullah pernah melakukan itu. Seperti tadi madu, habatus sauda, dibekam, itu pengobatan cara Nabi, ala Nabi. Tapi kalau tibbul arabi adalah cara Arab, Rasulullah nggak pernah melakukannya. Rasulullah tidak pernah melakukannya, dalam satu hadis nggak pernah, tetapi orang-orang Arab melakukannya, seperti fasdu misalnya. Fasdu, apa namanya? Apa fasadnya? Mengeluarkan darah itu ya. Mengeluarkan darah, bukan darah kotor itu, kayak donor darah juga sama. Ya fasdu sama donor darah sama, darah bagus sama darah kotor keluar juga, nggak semuanya darah kotor fasdu itu. Ya jadi bagusnya memang donor darah, karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sama, yang di fasdu sama yang di donor darah itu sama, darahnya sama. Itu fasad, itu tibbul arabi, bukan tibbun nabawi. Ya, karena Rasulullah tidak pernah melakukan fasad. Tetapi orang-orang Arab, mereka di antara sebab pengobatannya itu yang dipakai. Jadi jangan dikatakan itu sebagai tibbun nabawi, tetapi dikatakan itu tibbul arabi. Jelas ini ya, itu dibedakan. Nah, ini contoh sebab apa tadi? Sebab syar'i. Yang kedua adalah sebab yang itu secara medis atau ilmiah. Sebab secara medis atau ilmiah, secara ilmu lah. Misalnya obat, kita kan ada macam-macam jenis obatnya. Mereka kan para apa istilahnya, para dokter atau apoteker, atau mereka yang bikin obat itu apa namanya? Apoteker.
Farmasi ya, farmasi. Mereka tidak membuat satu obat kecuali setelah mereka uji berulang kali kepada banyak orang, baru teruji secara klinis. Nah, secara klinis nih maksudnya nih. Nah, uji klinis itu adalah sebab ilmiah namanya. Gitu ya. Nah, yang seperti ini boleh. Kalau tidak, nah hanya satu di antara dua ini. Kalau tidak ada sebab syar'i, tidak ada juga sebab ilmi yang itu uji klinis, maka tidak dikatakan sebab. Jelas ini insyaallah? Ya, baik. Dengan itu menjadikan sesuatu sebagai sebab yang itu bukan sebab secara syar'i dan ilmiah, maka itu adalah syirik kecil. Jelas ini insyaallah? Ya, gelang-gelang apa namanya istilahnya dulu tuh? Gelang-gelang apa? Magnetik. Nah, itu secara klinis gimana? Uji klinis gimana? Kalau kayak ini, ya kutip. Karena ada pro dan kontra, nggak ada kesepakatan di sana, maka ulama-ulama Arab Saudi menghukuminya haram, masuknya ke jimat. Nah, karena menjadikan sebab yang itu bukan sebab, maka itu syirik kecil. Jelasnya ya. Ada khilaf, ada nggak jelas secara ujungnya ini iya ini enggak kan kayak gitu. Nah, jadi kalau ini udah jelas fatwa ulama Saudi melarang. Kenapa? Karena tadi nggak ada kejelasan gitu, nggak ada kepastian. Taib. Barakallahu fikum. Ya, sudah nih ya. Nah, kemudian memakai jimat, madaratnya, ya tadi yang pertama adalah dia akan bertawakal kepada selain Allah. Kemudian dia mudah untuk terkena syirkul akbar. Jadi akan menjalar menjadi syirkul akbar. Jadi syirik-syirik kecil itu akan membawa pelakunya, mudah untuk membawa pelakunya kepada syirkul akbar. Ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah menjadikan sesuatu itu sebab yang itu bukan sebab. Ini kenapa terlarang jimat itu tiga ini. Ada yang bisa ngulang? Terlarang jimat itu karena tiga hal ini. Yang pertama, dia bertawakal kepada Allah. Yang kedua, akan membawa dia ke syirkul akbar. Kemudian yang ketiga, menjadikan suatu sebab yang itu bukan sebab. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita baca dari dalilnya. Yang pertama, wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidur hal hunna kashifatu durri. Surat Az-Zumar ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan bagaimana menurut kalian semua yang kalian sembah selain Allah itu, malaikat, nabi, ya, batu. In aradani Allah bidur, andaikan Allah menginginkan musibah bala menimpaku. Hal hunna kashifatu durri. Apakah semua yang kalian sembah itu bisa menangkal madarat yang akan Allah timpakan kepadaku? Jawabannya apa? Tidak. Ya, maksudnya nggak ada yang bisa untuk mengangkat bala, tidak ada yang bisa untuk melindungi bala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Ya. Baik. Kalau setingkat Jibril, ada nggak yang nyembah Jibril? Ada. Yang nyembah Mikail ada. Ya, kalau sehebat Jibril, Mikail saja tidak bisa menahan bala andaikan Allah sudah menginginkan turunnya bala tersebut kepada seseorang, apalagi batu. Apalagi huntu maung. Ya, apalagi yang kerang-kerang seperti itu. Jelas nggak bisa. Mereka aja diperjualbelikan patung-patung, sebagian inden ya, mau beli inden. Kemudian pengirimannya pun fragile, pakai fragile pengirimannya. Ya, kan depupus cenah gitu. Dan ternyata memang ada jatuh direnovasi. Seminggu sekali dilap. Tuhan dilap. Ya. Nah, jadi
satu-satunya yang bisa untuk melindungi seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Setingkat Jibril dan yang lainnya tidak mampu, apalagi hanya sebongkah batu. An Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufur. Dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada salah seorang di tangannya ada gelang dari tembaga kuningan. Faqala ma hadhi? Rasulullah tanya, apa ini? Gelang apa ini? Qala minal wahinah ya Rasulullah, untuk tolak bala ya Rasulullah. Maksudnya wahinah itu jenis penyakit. Wahinah itu jenis penyakit di tulang belikat ya. Kemudian ini untuk nolak bala itu ya Rasulullah. Minal wahinah. Wahinah itu lemah artinya. Lemah maksudnya biar tulang belikatku enggak lemah ya Rasulullah. Jadi ditolak bala itu dengan gelang ini. Faqala inzi'ha, kata Rasulullah SAW, lepaskan. Dalam riwayat yang lain, wanbidha, buang. Ya. Fa innaha la taziduka illa wahna, karena gelang itu tidaklah menambahmu kecuali kelemahan, membuat kau tambah lemah. Jadi bergantungnya kepada gelang, nggak pakai gelang, aduh gimana ya, was-was, gelisah, khawatirnya. Jadi tambah lemah nih. Fa innaka law mutta, kata Rasulullah. Dan apabila engkau mati, wahia alaika, dan masih menempel gelang tersebut di tanganmu, ma aflahta abada. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan selama-lamanya. Ya, berarti azab tuh. Kalau enggak falah berarti apa? Khusran, kerugian. Berarti azab demi azab. Setelah mati dari azab kubur, azab akhirat, bagi mereka yang mati pegang susuk, bagi mereka yang mati masih pegang jimat. Nah, ini dalilnya. Rawahu Ahmad. Walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an. Anak punya teman di Al-Ihsan, yang sekarang udah nggak ada lagi. Rumah sakit Al-Ihsan, bagian radiologi. Sekarang udah nggak di sana lagi. Nah, beliau tuh ngasih tahu sering foto. Kan bagian foto tuh. Jadi banyak, yang paling banyak itu ibu-ibu pakai sini susuk satu, kemudian di dagu satu. Ada yang sampai berapa banyak gitu. Ya. Nah, itu kelihatan, susuk itu kelihatan, pakai radiologi itu kelihatan. Ya, radiologi namanya kan yang pakai inframerah itu. Radiologi ya namanya. Nah, itu kelihatan tuh, tek, tek. Ya, dia bilang tuh, kebanyakannya 2. Ya, ibu-ibunya udah 50 tahun ke atas ini. Ya. Nah, jadi masih banyak kaum muslimin yang masih pakai susuk, itu intinya. Ya, baik. Walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an. Dari Uqbah bin Amir, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa yang menggantungkan tamimah, kita artikan jimat. Apa sih dari kalimat apa tamimah? Tamimah itu dari kalimat tamam. Tamam itu sempurna, untuk menyempurnakan urusan. Jadi apa bahasa Sundanya? Dia pegang sesuatu untuk melancarkan urusan, biar orang segan sama dia. Batu ali lah, apa? Pengasihan. Untuk pengasihan. Nah, itu. Man ta'allaqa tamimatan. Kalau siapa yang menggantungkan tamimah, dia merasa dengan benda tersebut maka orang-orang akan memudahkan urusannya, akan menyempurnakan urusannya gitu. Jelas ini ya? Ini asal katanya. Fala atammallahu lah. Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Allah tidak akan mudahkan urusannya kalau pakai benda-benda seperti itu. Ya, jimat juga nama kalau diistilahkan ya jimat kayak gitu. Cuman arti katanya seperti itu. Wa man ta'allaqa wada'atan. Wada'ah itu artinya yang, kalau kita secara bahasa dulu, sesuatu yang ditinggalkan. Maksudnya apa ini? Wada'ah itu adalah kerang-kerang, keong-keong. Ya, ketika pasang keong ini kan ada yang ke pesisir, ya, kemudian surut, ada yang tertinggal. Nah, keong-keong ini diambil. Nah, ini yang dijadikan sebagai jimat-jimat oleh orang dulu. Fala wada'allahu lahu. Ya, Allah tidak akan berhasilkan urusannya. Allah tidak akan selesaikan urusannya.
Jadi intinya siapa yang pakai jimat, Allah tidak akan tidak akan sempurnakan urusan. Apa yang bisa dilakukan oleh batu, apa yang bisa dilakukan oleh keong untuk urusan manusia, gitu ya. Baik. Jadi Allah tidak akan bantu orang tersebut. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka dia telah syirik. Nah, ini jelas dari Nabi SAW, apapun yang digantung-gantung maka dia telah syirik. Wa li Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma faqata'ah. Kemudian dari diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Abu Hatim ini namanya sama dengan nama Imam Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad ibn Idris. Ya, Ibn Abi Hatim yang namanya Abdurrahman. Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris. Ini luar biasa ya. Anak bapak ini luar biasa. Dua-duanya ulama besar dan mengeluarkan kitab. Ada Al-Jarh wa Ta'dil Ibn Abi Hatim. Kemudian ada juga Al-Ilal Ibn Abi Hatim. Baik. Nah, nanti di kesempatan lain akan dijelaskan insyaallah. Baik. An Hudzaifah, dari Hudzaifah Ibnu Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun. Hudzaifah melihat seseorang yang di tangannya ada gelang minal humma untuk ngangkat bala demam. Faqata'a, kemudian dilepaskan, diputus gelang tersebut. Wa ta'ala qauluhu ta'ala wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kemudian beliau membaca ayat, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah tapi mereka musyrik. Sampai dipakai dalil ini oleh Hudzaifah Ibnu Yaman. Ya, mereka yang pakai gelang, kalung, jimat, mereka itu adalah musyrik. Ya, karena sudah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya kita tutup ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bukan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kepada batu terafdol di dunia ini apa? Hajarul Aswad, ya enggak? Batu dari surga. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa. Demi Allah, aku benar-benar tahu engkau hanyalah sebongkah batu. Tidak bisa memberikan mara bahaya, nggak bisa ngasih sakit, nggak bisa ngasih bangkrut, nggak bisa ngasih apapun bentuk mara bahaya. Wala tanfa, engkau pun tidak bisa memberikan manfaat. Nggak bisa jadiin orang kaya, ya nggak bisa jadiin seseorang itu bisa kaya, jadi nggak bisa ngasih anak atau jabatan atau kesuksesan apapun. Laula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya, ini setingkat Hajarul Aswad. Apalagi bata-bata Ka'bah itu. Ya, kiswah Ka'bah setingkat apa tadi? Hajarul Aswad saja tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, apalagi yang lain, giok lah, batu alit apa lagi dulu? Batu akik ya, batu akik lah. Nah, itu semua tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Ya. Nah, jadi seseorang yang dia bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan hatinya bergantung kepada benda tersebut dan Allah tidak akan menolong hamba tersebut. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.